tiga kan? Berarti Tritunggal boleh buang ke tong sampah. Jangan preming-preming. Maksudnya kita bicara di sini. Tadi kan tidak buang. Namanya buang itu kan sekarang tidak boleh buang sampah sembarangan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan akhir loading. Seru nih kamu Simin. Jadi ada ITG ini yang mengaku murtadin, tapi babak belur ya dibuatnya, meminta apa namanya original teks, tapi dia sendiri tidak bisa membaca original teksnya, kan lucu. Baik kamu Simin, demikian videonya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Iya, oke. Lanjut. Jelaskan ayat itu, jelaskan. Ya, jelas sekali bahwa ini adalah ayat ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam ayat yang ke-15 itu sangat jelas di situ. Ya, kita kembali ke ayat yang ke-14. Boleh Hot, saya baca? Iya, silakan baca. Bila perlu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kita kasih habis di sini, silakan. Baca kamu yang terangkan itu. Nanti setelah itu kasih saya waktu untuk bernarasi lagi, silakan. Oke. Pelan-pelan saja ya Hot, pelan-pelan saja. Iya, pelan-pelan saja. Masa kita mau kasih kuat-kuat, kan masih standar jemaat kan, bukan pendeta kan? Bukan jemaat. Oh iya, kita kasih yang standar-standar. Oke. Pantas. Ini perikop di atas pesan penutup. Ayat yang ke-11 dulu kita baca. Tetapi engkau, hai manusia, Allah jauh. Ya, tetapi engkau, hai manusia, Allah jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau tidak dipanggil, dan untuk itulah. Itu kau baca apa kau belajar membaca? Coba baca baik-baik lah. Kau baca ayat. Coba baca, tolong baca dulu. Mata saya secara bagus. Mata saya tidak bagus lagi. Bukan cuma mata yang tidak bagus, otak juga tidak bagus. Ini ayat berapa? Ayat berapa? Coba tolong baca. Dari ayat yang ke-11. Supaya kita paham. Kalau kita baca semua itu kita Masalahnya paham. Saya juga mata tidak bagus lagi karena ini cuma sedikit ini ya. Cuma sedikit ini yang saya lihat ini. Apa poinnya di situ? Coba apa poinnya di situ? Cuma ini sedikit saya pakai ini. Siksa kan? Kalau kita diskusi begini kan? Tolong baca. Oke, sahabat. 1 Timotius berapa? 2 Timotius 1 ayat 11. 2 Timotius 1 ayat 11. Ya, memang. Ya. 2 Timotius 1 ayat 11. Coba kita baca. Yesus Maha melihat kok kalian semua sembunyi wajah kalian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberitaan, sebagai rasul dan sebagai guru. Apa nyambungnya? Kau ini kasih ayat saja salah. Bagaimana kau kasih saya Tuhan? 2 Timotius 1 ayat 11. 2 Timotius 1 ayat 11. Ini ayat 11 ini. Nih, ya, lihat 2 Timotius 1 nomor 11. Oke. Makanya 2 Timotius 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Supaya kita tahu yang merujuk ayat ini merujuk kepada siapa.
Kalau Oke, hanya kita satu baca. ayat saja atau sepenggal-sepenggal saja, berarti kita tidak tahu. Oke, kita baca. Untuk sampai kepada nomor berapa? Nah, memang itu mungkin terlalu banyak host. Tapi itu ayat yang ke-15 Makanya saja. ambil saja yang simpel-simpel. Kalian ini hal yang mudah kalian bikin Kalau bersibuk. ambil yang simpel-simpel, Begini, kalau simpel ambil yang saja. simpel, berarti Sabar. kita tidak paham. Oke, sabar. Daripada kita terlalu jauh, coba yang mudah-mudah saja dulu. Saya kasih turun gigi 2 ya. Tadi gigi 3. Saya kasih turun gigi 2. Coba baca Yohanes 14:1. Saya pakai gigi 2 dulu ini. Bisa lolos Oke, tidak? silakan. Yohanes Tolong baca, 14:1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, terus baca. Apa yang terus kira tukang parkir? Itu yang saya tanya. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? 1, Astagfirullahaladzim. kamu percaya yang Belajar dulu lah kau belajar. Belajar dulu kau. Siksa saja saya diskusi sama Oten ini. Tapi mau gimana lagi, ini tanggung jawab kita kan? Kalau tidak memberitakan kepada dia nanti dituntut oleh Allah lagi. Wahai Loding, sudahkah kamu sampaikan kepada Oten bahwa Yesus bukan Tuhan? Sudah. Dengan cara pakai kupluk dilobangkan pakai satu mata begini. Susah teman-teman, susah kalian ini. Kalian mau berpegang bahwa ini adalah kebenaran, susah. Dengan cara kalian seperti itu orang tidak akan percaya. Anak saya saja bilang, Abi kenapa Abi? Kenapa? Kok Abi seperti perampok? Itu kawan, itu teman Abi perampok ya. Romer, Islam Kristen. Saya Kristen bang. Nah, ini mau kayak apa nih bang? Satria Baja Hitam, Power Rangers apa Ultramentaro bang? Segala macam mau Power Rangers kah, Power apakah, yang penting kita Oke, siap. Kayaknya naik beliau dulu ini lah, Kristen kita yang malah sopan abang lah. Beria. Siap. Silakan Pak, open camp Pak. Pak Romer, dari nama saja ini kan Romer ini kan dari bahasa Yunani. Nah itu kan Romer ini dari bahasa Yunani yang artinya itu orang yang selalu rendah hati. Benar kan? Benar kan? ya. Salah tuh. Oke, siap. Silakan Pak. Pak Romer dari Kristen apa Pak? Pak, jangan berokok di depan kamera Pak ya. Nanti TikTok Oh iya, disuruh hapus. Ya. sorry. Boleh merokok tapi Saya matiin disembunyi saja dulu. Pak. Iya. Oke, saya matiin aja lah, matiin. Pasti dari NTT ini. Setuju. Pasti Katolik ini. Tidak, saya Kristen Protestan. Oh, silakan Bapak. Mungkin Bapak sudah nyimak dari tadi atau mau tanggapi tema saya. Silakan Pak. Karena Bapak orang baik, Iya. saya kasih pilihan kepada Bapak. Silakan. Saya ketika Anda baik, maka Jadi- saya diperintahkan harus lebih baik daripada Anda. Silakan Pak. Kita berlomba-lomba dalam Iya. kebaikan. Silakan. Jadi gini bang, menurut saya tidak mau berdebat. Tidak. Kita tidak berdebat. Anggap saja kita kawan lama yang baru tidak pernah bertemu. Kita tukar pendapat di sini, ya. Oke. Kita Ya. karena statement saya dalam hati itu, kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berbeda? Anjay. Jadi simpel bagi saya saja. Sejauh mana abang pelajari tentang Alkitab, sejauh mana abang pelajari tentang kitab yang Anda percaya itu. Oke. Karena begini. Saya belajar Karena begini, Bang. sejauh. Ya, silakan. Karena begini bang, saya tahu saya bahwa di Iya, Pak negara Ketua. kita ini kan. Nanti kita pelan-pelan Pak Ketua. Lanjut. Ada saya punya ketua tadi di bawah. Ya. Oh ya, maksud saya kita kan di negara ini kan ada berbagai macam agama yang tentu mengajarkan kita untuk hal-hal yang baik. Nggak ada pernah agama yang memojokkan satu sama yang lain. Karena bagi saya juga kalau misalkan saya memojokkan agama yang ini, sedangkan saudara saya juga ada di seberang juga, kan seperti begitu. Jadi bagi saya begini,
mana yang terbaik bagi dia, iman yang terbaik bagi dia, dia jalani saja itu. Oke, baik Pak. Tapi Boleh saya kalau sangka untuk sedikit? mau ya silakan Bang. Oke, Bapak, ketika Bapak tahu rumah tetangga Bapak terbakar, apakah Bapak mengatakan puji Tuhan rumah saya tidak, atau Bapak padamkan apinya? Yang jelas bahwa saya katakan bahwa puji Tuhan, kali ini rumah saya tidak ikut terbakar, tapi saya membantu. Iya, saya tanyakan begini. Ketika rumah tetangga Anda terbakar, apakah Anda cuma duduk diam saja dan Anda mengatakan puji Tuhan rumah saya tidak, atau Anda membantu agar apinya padam? Yang secara manusia pasti saya katakan bahwa puji Tuhan rumah saya tidak terbakar, tapi saya akan membantu rumah tetangga saya yang terbakar, kan seperti begitu. Berarti Anda bersyukur dulu, nanti rumahnya sudah terbakar habis baru Anda bantu beres-beresin dia punya ronsokan-ronsokan itu, atau bagaimana? Iya, maksudnya beginilah, kalau rumah saya tidak terbakar kan saya bersyukur. Artinya rumah saya tidak terbakar, Bapak, tapi saya akan kalau membantu kita dengar, kalau kita tahu rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan puji Tuhan rumah saya tidak, tetapi kita padamkan apinya. Kalau tidak, apinya itu bisa merembet sampai ke rumah kita. Begitu. Justru itu yang saya bilang, kan rumah saya istilahnya kan rumah saya tidak terbakar, artinya saya ungkapkan bahwa puji Tuhan bagi saya rumah saya tidak terbakar, artinya saya juga membantu rumah teman saya, tetangga saya yang terbakar untuk memadamkan api. Ketika anda melihat anak Anda berbuat kesalahan, Anda tegur atau tidak? Oh, jelas lah, itu sudah jelas, pasti saya menegur, itu sudah jelas. Kalau saya bilang anak itu kita mengajarkan dia, nggak benar, itu namanya kita sebagai orang tua. Ketika Anda tahu bahwa anak Anda itu berbuat kesalahan, Anda tegur atau tidak? Jelas, pasti sebagai orang tua saya akan menegur. Kalau Sebagai sampai orang tua artinya tegur. tidak menegur, Ketika Anda melihat, oke, sabar, pelan-pelan, goblok. pelan-pelan. Ganti-gantian kita. Iya, pelan-pelan dulu. Ketika Anda melihat kawan Anda berbuat kesalahan, Anda tegur atau tidak? Jelas, kalau dia melakukan kesalahan pasti menegur. Ya. Janganlah, itu salah. Ya, begitu. Kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh orang Kristen sekarang yaitu menduakan Tuhan. Mereka menuhankan hal yang bukan Tuhan, dan kami tahu itu adalah hal yang salah. Ketika kita tahu salah, kita ingatkan atau kita diamkan. Jadi itu dari pribadi kita masing-masing lah. Tidak, jangan dari pribadi. Dari tadi Anda bilang Tidak bisa. sekarang dari pribadi. Bagi saya secara pribadi kita masing-masing untuk mencari jalan kebenaran, untuk mencari Tuhan, pribadi saya. Artinya saya sudah tahu hal itu yang tidak baik. Kenapa saya tanya sama Anda. Coba saya ulang pelan-pelan biar Anda bisa paham. Saya ulang pelan-pelan. Jika kita tahu kawan kita berbuat kesalahan, kita tegur dia atau tidak? Jelas kita tegur. Ingatkan dia atau tidak? Jelas Pasti tegur, kita jelas ingatkan. Nah. Begitu juga saya tahu bahwa kalian itu salah Tuhan. Boleh tidak saya ingatkan sama kalian? Dalam segi apa? Artinya salah Tuhan dalam arti apa? Kalau saya salah Tuhan, saya tidak akan mempercayai apa yang saya percaya. Oke, baik. Oke, baik. Saya tanya simpel sama Anda. Tuhan Anda nama siapa? Saya kan mempercayai bahwa Tuhan saya adalah Yesus. Oke, Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan anaknya Oke, sabar. Tuhan Anda namanya Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Ya, Yesus. Yesus. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Dia Yesus bagi saya, karena dia melahirkan anaknya. Berarti anakku. Oke. Berarti yang yang Maria melahirkan itu adalah Tuhannya Maria sendiri. Oh, tidak. Kalau bagi saya tidak. Bukan Tuhannya Maria. Makanya itu tadi. Iya. Makanya itu begini Pak. Bapak dengar saya ya. Ketika saya pelajari dari Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan.
Kisah para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Tidak ada data mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Terus dari mana Anda menuhankan dia? Apakah Anda cuma dengar dari bapak-bapak gereja atau Anda membaca dari kitab suci Anda? Bukankah kita punya guna apa kita beragama ini punya kitab suci? Agar ketika kita mau tahu Tuhan kita, buka kitab suci. Kita tahu larangan Tuhan kita, buka kitab suci. Ketika orang bertanya tentang agama, kita jawab, buka kitab suci. Ini kalian coba kita sambut dulu tamu ini siapa nih? Sabar kita. Arya, Islam Kristen ya harus ya. Ari, oh dia. Lanjut. Jadi bagi saya begini Bang, ya bagi saya, kalau secara pribadi, saya nggak akan pusing dengan urusan agama kalian lah. Karena saya itu urusan Anda, karena, itu urusan Anda. Ya, justru itu saya bilang, kalau secara pribadi, saya tidak akan pusing dengan urusan agama kalian. Karena saya berpikir bahwa agama yang saya yakini itu yang akan membawa saya ke dalam kerajaan surga. Selesaikan begitu. Ya sudah, itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Justru itu saya bilang, itu urusan saya. Ya kan? Ya ngapain juga abang juga mau urusan berarti ayat-ayat di Bible sebagian hapus. Ya itu yang kami percayai. Berarti hapus. Berarti hapus yang beritakanlah Injil kepada seluruh. Bukan dihapus. Terus bahwa yang Alkitab itu bagi kami adalah yang kami percayai. Iya, makanya saya tanya sama Anda. Agama kalian juga ya silakan, karena itu menurut kalian adalah agama yang kalian percaya. Jangan potong-potong dulu gantian dulu. Perjawatan tentang agama. Jangan potong-potong dulu, gantian dulu berbicara, boleh gantian? Saya sudah puji Anda tadi loh. Masa saya salah puji lagi? Sip. Di dalam Bible Anda itu ada tertulis beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya makhluk atau tidak? Ya makhluk. Kenapa Anda tidak memberitakan kepada saya? Kan bernapas. Kenapa Anda tidak diam dulu lah? Bagaimana Anda ini? Kan di dalam Bible Anda ada tertulis beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kenapa Anda tidak memberitakan kepada saya? Itu amanat agung loh. Itu amanat agung. Jauh. Itu secara pribadi itu kan jauh. Apa yang jauh? Tapi secara artinya kita secara dekat dalam pelayanan seperti kami di sini, kan kami layani bukan hanya terhadap bapak. Andai kata bapak ada dekat sini juga kita melayani bapak, kan seperti begitu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kenapa Anda tidak memberitakan Injil kepada saya? Yang bilang siapa? Tidak memberitakan gitu ke abang. Yang sekarang kita ngomong juga saya sudah. Kalau begitu kalau begitu Anda beritakan kepada saya sekarang. Silakan beritakan kepada saya. Saya mau dengar, silakan. Coba saya dengar. Jadi saya hanya mau bilang, saya naik itu saya tidak mau berdebat tentang ajaran ini yang benar, ini benar. Itu urusan kita masing-masing lah bang. Jadi seperti begitu. Enggak malah untuk mau perdebatkan bilang kita agama ini benar, agama itu benar. Itu urusan lah. Ya memang kalian seperti agama yang salah menurut Bible, menurut kitab suci kalian. Ya itu bukan urusan, menurut saya. Makanya saya bilang itu urusan Anda lah. Kalau Anda bilang berarti itu Anda tidak benar, percaya kitab suci Anda. Itu percaya bagi saya. Nah, kan di dalam kitab suci, iya, kalau Anda percaya kitab suci Anda sendiri mengatakan bahwa Anda ini tidak benar. Oh, tidak, itu Anda sendirilah. Lah, oke. Sabar. Anda punya kitab suci di rumah, sabar. Anda punya kitab suci di rumah? Ada. Ambil dulu, minta tolong sekali. Saya minta tolong ambil. Saya minta tolong ambil. Saya minta tolong ambil dulu. Begini,
Begini, Tolong Bang. ambil dulu. Ambil dulu. Ambil dulu. Saya- Ambil dulu. Saya Ambil dulu, begini, ambil. Bang. Ambil dulu. Saya mohon Kenapa ambil mau dulu. memaksakan? Ambil dulu, Kenapa ambil. memaksakan? Dah. Susah teman-temannya. Susah. Begitu. Tugas kami itu hanya mengingatkan kepada kalian, bukan memaksakan kalian masuk Islam, tidak. Tidak ada, Islam itu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, tidak ada. Kami hanya menyampaikan. Kau naik pula, aduh. Inilah susahnya yang salah ini itu gereja-gereja, teman-teman. Kenapa mereka mengirim oten-oten yang seperti ini kan? Begitu. Padahal mereka tidak mempelajar mereka tidak kasih ajar dengan baik-baik, mereka hanya mengambil perpuluhan dari mereka saja. Iya, kena ruda, Bang. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-7. Halo, Islam Kristen. Salam Bang. Salam. Listen Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Kita mau diskusi apa kalau begini, Bang? Silakan, Bang. Ayolah. Nah, katanya mau Lanjutlah, Bang. Silakan. Tanggapi tema saya, Bang. Silakan. Silakan. Bagaimana kalian mau diskusi kalau begitu? Ke apa yang kalian takut? Oh, nanti kalau open camp kami digeruduk. Lupakah kalau Tuhan kalian digeruduk di Taman Getsemani? Bagaimana kalian mau diskusi seperti itu? Mana orang mau percaya kalau Kristen itu agama yang benar yang hilang? Bagaimana coba? Kawan saya kemarin, teman-teman, dia diskusi begitu, dia keluar duduk di rumah tetangga jam 3 malam, dipukul sama tetangga, dikira maling. Langsung dipukul sama tetangga, dikira maling, padahal dia lagi diskusi sama saya. La ilaha. Pantas ya. Coba kalau kalian ke rumah sakit itu tanya sama dokter, dokter, apakah ada orang oten yang meninggal? Oh ada. Di mana mayatnya? Itu ada di kamar mayat. Kalian angkat kepalanya, itu ringan sekali. Coba kalian praktek. Mari kita coba, ringan sekali. Oh begini semua orangnya. Coba. Bagaimana kita mau bahas kebenaran kalau kita main sembunyi-sembunyi begitu? Saya teringat di kejadian itu ketika kisah Adam sudah tahu terus Adam bersembunyi itu. Pasien selanjutnya. Saya cuma mau ketawa, Pak Ustaz. Oke. Kenapa kau tidak ludah? Oke, cuma. Saya cuma mau ketawa, Ustaz. Siap, izin turunkan dulu. Di atas tambah panas, oten di bawah. Aduh. Nah, ini pawangnya. Ini. C itu kan C6 kan, C7 kan. Nah ini tidak ada PC. Dia undur di C3. Silakan. Bagaimana tanggapan Anda dari tadi? Silakan. Ini makin kesini makin aneh-aneh bin ajaib. Ya tergantung
sabar, ketika kamu diskusi sama saya tidak pakai topeng, apakah saya pakai topeng? Kan tidak. Ini menunjukkan bahwa roomnya bro loading ini sepertinya kehilangan karismanya ini. Tidak masalah. Yang penting saya jangan kehilangan Tuhan, kehilangan karisma, mau kehilangan Supra, mau kehilangan Nmax, Scoopy, Fortuner, tidak masalah. Yang penting saya tidak kehilangan Tuhan. Daripada kalian sampai sekarang kehilangan Tuhan sampai rebutan Tuhan. Kita bahas apa? Kenapa? Bahas apa? Kita bahas apa? Silakan bahas tema ini saya ini. 1 minggu belum ada yang bisa terbantahkan ini. Entah tahu dari mana mereka. Silakan. Teman-teman tap-tap layar, jangan lupa love orange teman-teman. Kita pecahkan 2M dulu. Sebenarnya yang bingung teman-teman non Kristen. Bukan kita yang bingung, tapi teman-teman Kristen. Makanya kan timbul Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Kita buktikan. Kita bisa buktikan. Siap. Oke. Ya. Menurut kamu 1 Timotius 6 nomor 16 merujuk kepada siapa? Bacakan, saya dengarnya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Dan hormat dan kekal baginya, amin. Merujuk kepada siapa? Dialah itu. Ya, sudah kepada Allah kan? Merujuk kepada Allah. Kenapa tadi ada satu Kristen mengatakan menuju kepada Yesus? Berarti kalian ini Kristen berbeda. Oke, berarti kita harus masuk kepada konsep Allah di dalam kekristenan dulu. Itu harus masuk ke situ dulu, biar nggak bingung. Gitu. Silakan. Yang saya tanyakan 1 Timotius, dialah satu-satunya. Konteks itu merujuk kepada siapa? Ya, pada Allah, kan? Oke. Berarti Allah itu tidak terlihat, Allah itu tidak terhampiri, Allah itu tidak mati. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah yang tidak terlihat itu, yang tidak terhampiri itu? Apakah dia sendiri datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Silakan, waktu dan tempat dipersediakan. Silakan mutar-mutar. Ya, tapi lebih tidak bisa langsung dijawab tanpa menjelaskan konsep Allah di dalam kekristenan. Silakan, saya berikan waktu Anda untuk menjelaskan. Saya berikan, silakan. Oke. Yang pertama, konsep Allah di dalam kekristenan itu mengenal dengan satu konsep yang bernama Tritunggal. Tritunggal itu apa? 3 pribadi, 1 hakikat. Itu dulu ya. Jadi suka tidak suka ini harus dijelaskan dulu, karena ini dasarnya. Tritunggal, jadi 3 pribadi 1 hakikat, yang pada akhirnya dijelaskan dalam perjanjian baru bahwa ketiga pribadi itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu clear ya, sudah clear ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Itu di situ dulu selesai ya. Itu selesai. Yang kedua, bahwa memang Allah itu tidak ada yang bisa melihat Allah. Tapi kalau Allah menyatakan dirinya, tentu bisa dong, karena dia Allah Maha Kuasa. Contoh, saya kasih contoh ya. Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya dalam wujud api, dalam semak yang terbakar oleh Musa. Ya, sekalipun Allah memang tidak bisa dilihat, tetapi dia bisa menyatakan diri, ya, dengan berbagai manifestasi yang dia lakukan, karena dia Maha Kuasa. Nah, kemudian sesuai dalam kitab Ibrani, bahwa kalau dulu Allah menyatakan dirinya lewat perantaran nabi-nabinya, ya, maka ada nabi-nabi. Nah, tapi di zaman akhir Allah menyatakan dirinya melalui anaknya. Itu jelas dalam kitab Ibrani pasal pertama itu, ya. Jadi clear kawan, kita nggak ada bingung. Ya mungkin saudara ya teman-teman di luar sana yang non Kristen itu yang bingung. Loh kok bisa begitu? Nah mungkin tanyakan lagi, saya sudah menjelaskan itu. Sudah? Oke. Apakah penjelasan Anda itu tidak bertentangan? Di perjanjian lama mengatakan Allah bukanlah manusia. Di Bilangan 23 nomor 19 mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Yang kutanya sama Anda, diam dulu, gantian dulu. Yang kutanya sama Anda, bagaimana cara kita mengenal Allah? Apakah Allah itu yang datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya? Dan saya minta data.
Karena di dalam Bible yang saya baca banyak sekali utusan. Kenapa kalian menjelaskan agama tidak memakai Bible tetapi memakai kepahaman kalian masing-masing? Akhirnya ketika kalian 2 ekor di komal maka berkelahilah kalian. Yang saya tanyakan begini, yang saya tanyakan begini. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Ya, contoh kalau di Islam, yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loading, apakah kamu punya Tuhan? Punya. Dalilnya mana? Quran surat Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah, ingatlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran surat Toha ayat 14. Loading, Allah itu nama apa gelar? Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Dalil juga dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Loading, bagaimanakah rupa bentuk Allahmu itu? Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi sayun. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dalil juga, kan? Nah, loading, kenapa dia tidak serupa dengan makhluk? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Tidak ada yang setara dengan dia. Loading, terus bagaimana cara kita bisa mengenal dia? Bagaimana cara kita bisa tahu kalau Allah itu ada namun tidak terlihat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, dia mengatakan kami akan tunjukkan keberadaan kami, kekuasaan kami dari segala ciptaan-ciptaan dan pada diri mereka sendiri. Loading, apakah ada Allah punya ciptaan yang tidak bisa ditolak oleh semua manusia? Ada. Di mana itu dalilnya? Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Dan itu semua manusia tidak bisa pungkiri. Nah, ketika saya sudah menjelaskan Tuhan saya melalui kitab suci saya, kalian mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Yang pasti saya menjelaskan agama saya melalui kitab suci saya yang tertulis dalam kitab suci. Karena ketika saya menjelaskan agama saya melenceng dari kitab suci, bukan hanya Kristen yang marah, Islam sendiri pun marah kepada saya karena saya menjelaskan agama di luar Al-Quranul Karim dan hadis. Nah, sekarang saya tuntut kepada ITG, tolong jelaskan tentang dialah apakah dia yang datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia, dan berlandaskan dalil supaya ketika kamu sudah jelaskan kalau ada dalilnya itu terserah saya mau percaya atau tidak, yang penting sudah ada dalilnya. Karena ketika kita berbicara agama berarti kita berbicara dalil, makanya kita punya kitab suci. Paham sampai sini? Paham? Nah, sudah asyhadu. Nah, oke. Lanjut. Nilai signal. Kalau bahwa dalam Ibrani coba Bang Loading. Ya, Bro Loading, yang saya tadi katakan itu dalam Ibrani pasal 1 itu kan sangat jelas sekali. silakan Ya, jelaskan. bahwa Allah, ya. Nah, kalau Bang Loading bertanya bagaimana bisa memahami Allah, tentu yang pertama itu untuk bisa mengenal Allah. Ibrani tahu berapa tadi? keberadaan Saya catat nih. Ibrani Ibrani berapa? pasal Saya pertama. catat biar saya buka data. Ibrani 1 ayat 1. Coba dibaca. Boleh dibaca, silakan. Lanjut Tolong narasi. bacakan. Kita punya waktu. Oke. Lanjut narasi. Ya. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana orang Kristen itu bisa mengenal Allah itu tentang keberadaan Allah, jelas sudah clear bahwa yang pertama Allah berfirman kepada para nabinya, ya. Lalu yang kedua, pada zaman akhir sesuai dengan dalil, ya kan, karena minta dalil tadi saya kasih dalil Ibrani 1 ayat 1. Zaman akhir dia menyatakan dirinya melalui anaknya. Sudah clear Bang Loading. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak memberikan dalil itu. Nah, tidak panjang lebar untuk menjelaskan itu, makanya kita nggak bingung Bang, nggak ada yang bingung. Coba Abang baca, coba kalau salah, oke, Abang bisa kritisi, tapi kalau benar dalil saya, tolong
Tolong abang coba memberikan penjelasannya. Oke. Silakan. Bisa di mute? Bisa di mute? Oke. Yang penjelasan kamu tadi itu salah semua. Salah semua penjelasan kamu. Ya. Iya, dengar saya baca, dengar. Oke, Baca, salah semua. Kenapa saya bilang salah? Karena saya bantah dengan dalil. Diam dulu, ya. Nah, di Ibrani pasal 1, dengar dulu. Iya, saya pakai dalil. Di Ibrani pasal 1 nomor 1 sampai 2, di pasal 1 mengatakan, dialah Allah yang berbicara melalui pelantaran para nabi di zaman dahulu. Betul? Oke. Nah, sekarang zaman akhir ini, maka dia berbicara melalui pelantaran anaknya. Berarti ada anak, ada bapak. Betul? Tadi kasih tahu konsepnya pertama awal tadi, lupa. Iya, sabar. Berarti ada anak, ada bapak. Karena bapak berbicara melalui anaknya. Betul? Betul. Ah, yang mana Tuhan langit dan bumi? Selesaikan dulu, nanti baru ke situ kita gampang. Ini kemana-mana tapi harinya kemana? Tadi minta Yang dalil. mana Tuhan? Tadi kan minta dalil. Iya, yang mana kan? Tuhan? Wah, jangan dulu ke situ. Iya. Tadi saya sedang menjawab permintaan. Kenapa Boli. kamu takut ke situ? Enggak. Saya menjawab pertanyaan Boli, tunjukkan dalil. Saya tunjukkan dalilnya. Ada dong dalilnya? Iya, saya baca Ada dalilnya, saya Nggak, baca. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dalilnya mengatakan perantara. Iya. Dalilnya ada kan? Sabar. Dengar. Ketika Dalilnya saya ada. berbicara dengan ketika saya berbicara dengan ITG melalui perantara Papi Gembala, berarti Papi Gembala bukan saya. Ketika Bapak berbicara kepada manusia melalui perantara anaknya, berarti anaknya itu bukan Bapak. Sementara anaknya itu mengatakan Bapak itu adalah Tuhan. Betul. Oh, berarti oke, kalau Bapak Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan? Berarti ada bapak, ada anak. Ini sudah berarti Bang Loding sudah memahami konsep. Ya, yang mana Tuhan? Sabar dulu. Yang mana Berarti Tuhan? Bang Loding sudah mulai memahami konsep Allah dalam Alkitab bahwa ada bapak, ada anak. Itu sudah betul. Itu Ada sudah Bapak, betul. ada anak. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Oke. Bapak Allah, anak Allah. Tunjukkan sama saya. Bapak Allah, anak Allah. Silakan. Keduanya Tunjukkan Allah. sama saya. Minta dalil. Keduanya Allah. Minta dalil. Keduanya Minta dalil. Ya, keduanya Minta Allah. dalil. Yohanes 1 ayat 1. Berarti keduanya Tuhan. Iya. Tuhan kamu dua. Karena konsepnya apa? Tritunggal tadi kan tiga pribadi satu anak, itu konsepnya. Kenapa abang lalu protes? Yang saya tanyakan, di mana konsepnya? Ya, kenapa Datanya mana? Abang menolak konsep di dalam kekristenan? Ini kan bukan konsep abang. Iya, mana datanya? Datanya mana? Saya minta data. Oke, datanya Matius pasal 28. Catat. Matius pasal 28. Matius ayat 19. pasal 28 nomor Ya. 19. Matius Oh, iya. pasal baik, saya buka, baik. Ya, Baik. Matius pasal 28 nomor 19 kita buka ya. Bentar. Matius pasal 28 nomor 19. Bentar kita buka teman-teman ya. Matius 28 19. Ya. Sabar. Berarti Matius Bang Loding sudah mulai memahami 28. konsep Allah dalam kekristenan. Boleh, Bapak, anak. Itu sudah betul, sudah itu. Sabar, pelan-pelan, Sudah ada sedikit kemajuan. pelan-pelan. Iya, mudah-mudahan. Matius 28 19. Ini bentar ya. Matius 20, ini sudah terbuka. Oke. Matius 28 19 di sini dikatakan begini. 28 19 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini ya, saya tampilkan ya. Iya, Biar enak 20-nya. kita diskusi begitu. Iya. Matius 28 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini kan? Oke, baik, sabar. Sarapan pagi biblika. Ya, sarapan pagi biblika. Sabar. Sarapan pagi. Loding minta dalil, Sabar. saya tunjukkan dalilnya. Oke. Iya, sabar.
para teolog kalau barat dalil dibantah objek sih, nemenin. sabar, Kita sabar, kan nggak sabar. usah minta dalil, Para toh. teolog barat, sabar. Kenapa kamu takut? Kenapa takut? Oke, kalau tidak takut diam. Para teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28:19 adalah palsu kata siapa ya? palsu. Iya, Silakan hadapi Kata siapa? sarapan pagi Ya, silakan Biblika buktikan. dari Coba Kristen buka sendiri. original text. Silakan. Silakan. Original teksnya. Masa kamu kasih ayat palsu sama saya? Pantas Tuhanmu palsu. Nggak bisa boleh diuji. Boleh diuji. Kita nggak takut. Silakan diuji. Ya silakan. Saya Ya, sudah buka membuktikan original. palsu. Buka Kamu original buktikan text asli, sudah bukan dibuka. kamu perintah saya. Kita buka original teksnya, kawanku. Ya silakan buktikan kalau itu Anda asli. yang membawa Silakan buktikan. menyatakan itu palsu. Nah sekarang saya nyatakan bahwa Iya. dibuka dalam teks Ketika saya aslinya. mengatakan ini palsu, Iya, silakan dibuka dalam teks aslinya kawan. Untuk bisa dicek. ya silakan tanggung jawab kamu. Kenapa minta tolong sama saya? Saya dibukanya dari abang. Saya tidak Silakan. pernah mengatakan itu Nah, kan? palsu. Pendeta-pendeta nggak pernah ngomong itu palsu. Kalau kamu mengatakan bahwa itu bukan palsu, bantah data saya, bantah data saya, bantah data Nggak ada saya. bahas itu palsu kawan. Gimana sih? Sudah baca original teksnya? Ya silakan Belum. baca. Oke. Loh, kamu tadi buka Oke. itu sudah bagus itu sabda. Oke. Tadi sabda itu sudah Oke, bagus. kita itu. baca original teks. Buka aja. Oke, kita baca original Bisa teks ya. di-cross-check kok. Oke. Oke. Teman-teman dibantu tap-tap layar Dasarnya karena apa saya kalau palsu apa? kan itu Kenapa kan batas? jelas dasarnya apa kalau palsu harus ada dasar dong. Kalau main klaim-klaim aja semua orang bisa bilang begitu, kacau nanti kawan. Ya, kalau semua bilang asal palsu tapi atas dasar apa? Nggak bisa dipertanggungjawabkan kan susah. Kalau saya bilang punya Bang Loding juga palsu gimana kira-kira? Harus ada dasar. Silakan nanti saya buktikan kalau bukan palsu. Ketika saya mengatakan bahwa itu palsu, saya buktikan Ada pakai data. dasarnya, Kamu mengatakan Pak. asli, kamu tidak bisa buktikan pakai Harus data. dasarnya belum harus kuat, bukan hanya sekedar klaim palsu tapi Lah dasarnya ini apa? sarapan Biblika pagi apa? Atas dasar Apa? apa dikatakan itu teks itu palsu? Atas dasar apa kawan? Lah ini sarapan, tanya sama sarapan Ya Biblika semua pagi. bisa buat begitu, tapi dasarnya kan harus ada kawan, gitu loh. Memang. Oke, sabar, saya buka original teks dulu. Saya bilang Bro Loading ini tidak menikah. Wah, Bro Loading pasti tidak akan terima. Bro Loading akan tunjukkan data-datanya, ya. Sabar. Buku nikahnya Saya buka original ini teks. loh, saya Bentar. saya tidak bujangan. Nah, kan ada datanya gitu. Gimana sih, Abang? Bentar. Tuh, dasarnya apa kalau itu palsu? Makanya saya bilang tadi, ayo coba baca teks originalnya, kita lihat apakah itu palsu. Apakah tidak ada kata Bapak Kudus dalam original teks? Kalau tidak ada, boleh dikatakan palsu. Matius 28:19. Silakan kamu baca. Baca. Nggak usah, itu bahasa bahasa Yunani itu saya nggak bisa. Kan sudah sekarang cari aja yang Lah memang interlinear. Memang kamu ini seperti Sabda babi tadi, sabda sudah hutan. betul tadi, Kamu sabda suruh buka tadi. original Itu teks sudah baru betul kamu sabda tidak tadi. bisa baca. Coba kamu baca. Pi. Dia yang suruh buka original teks baru dia tidak bisa baca. Matius 28 ayat 19 itu palsu. Kenapa palsu? Karena ayat itu mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa dikatakan palsu? Karena sebelum terjadi penyaliban, Yesus sudah mengatakan, ketika Yesus mengutus 12 muridnya, Yesus mengatakan jangan menyimpang dari bangsa Samaria. Tiba-tiba setelah ada Yesus yang keluar dari kubur, mengatakan pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya sudah buktikan bahwa ini palsu. Kalau kamu tidak percaya, buktikan kalau itu asli. Bagaimana kalian yang nuntut saya ulang? Buktikan kalau itu asli. Tugas saya membuktikan bahwa ayat itu palsu. Ketika ayat itu saya sudah berhasil membuktikan palsu, kalian yang buktikan bahwa itu asli. Carikan. Kau suruh buka original teks. Begitu saya buka original teks, kau tidak bisa baca.
Kristen boleh botol, tetapi jangan terlalu botol pica. Itu. Kami orang Islam itu belajar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang berperkataan dengan perkataan yang benar. Jadi yang kami sampaikan ini adalah kebenaran, cuma kalian yang tidak mau menerima. Makanya kalian dikatakan kafir. Kafir itu dari kafaro, orang yang kafir, menutupi dari kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh botol, tapi janganlah botol pica. Kalau botol masih baik-baik, masih bisa jual di tempat botol kan, masih bisa daur ulang. Kalau jadi sampah, jadilah sampah yang bisa daur ulang. Ini sudah jadi sampah yang tidak bisa didaur ulang. Apa fungsinya coba? Teman-teman, tapi kita kena pembatasan 5 menit lagi. Dikencangkan tep-tep layar dulu teman-teman. Kasih kencang tep-tep layar dulu teman-temannya. Pasien selanjutnya nomor antrian yang ke-8. Loading kalah. Kalau begitu kita di sini diskusi, bukan cari kalah atau menang. Diskusi itu mana yang benar, mana yang salah. Bukan kalah atau menang. Kalau kalah atau menang, naik di ring tinju sana. Nur, Islam Kristen. Nur Lela, halo Nur. Oke, kita turunkan dulu ya. Pasien selanjutnya. Ya. Dari tadi minta naik, mungkin ini Kristen ini. Ya, tep-tep layar dulu teman-teman. Pecahkan 2M. Oh, sudah 2M. Halo, Laude, Kristen ya? Harus ya? Laude? Oh, Islam harus. Oh, ya sudah, saya izin turunkan ya. Soalnya Anda minta naik tadi. Oke, siap. Oke, siap. Pak Laude, siap. Semangat selalu Pak ya. Lukas, silakan Lukas. Nggak bisa give, iya, karena dia kena pembatasan 5 menit lagi, baru sudah bisa. Nanti dibantu love orange lah teman-teman ya, lah biar kita tidak kena PL. Ini masih pembatasan yang banding tidak diterima kan. Silakan buat teman-teman Kristen. Ini tadi minta naik. Ya, Pato Islam Kristen. Islam, Pak. Islam? Ya. Oke, saya izin turunkan dulu Pak ya. Buat teman-teman Muslim ditahan dulu lah. Kita prioritaskan Kristen dulu teman-teman Muslim ya. Karena dari tadi Kristen semua yang belum ada edukasi nih, belum ada yang kita dapat poinnya ini. Botol semua dari tadi ini. Silakan buat warga, informasi buat warga-warga RT 3 RW 1 nomor B2 silakan naik. Ya, ditahan dulu buat teman-teman Kristen ya. Teman-teman Muslim, kita prioritaskan dulu RT 3 RW 1 ini. Ya, aktor. Pak Luis dia menyimak di bawah terus, dia tidak mau naik. Aktor Islam Kristen ya. Assalamualaikum. Cuma pengen nyapa Bang Loading aja. Salam sehat, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saya serahkan kepada Allah, tapi selagi saya bertemu kepada dia, saya akan sampaikan kebesaran Allah kepada dia. Karena ingat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Yesus kecil, makanya digantung. Betul kan? Saya tidak menghujat. Yesus digantung atau tidak? Jujur.
Digantung kan? Disalib kok digantung. Beda digantung sama disalib. Ya. Iya, disalib itu digantung atau tidak? Ya digantung beda, belum digantung lehernya. Maksudnya digantung digantung di tiang salib. Iya. Betul kan? Maka saya kalau ketika teman debat saya salah bicara, saya coba untuk ketakutnya lupa Tahan dia. sakit hati ya. Tahan sakit hati ya. Iya, ngapain langsung? Emang pengaruh apa buat saya? Intinya apa ya? Kenapa harus menyakiti orang? Enggak, kenapa harus terganggu, gini-gini terganggu? Emang Tuhannya terganggu juga? Enggak juga. Bang Kiko, ini saya mau minta sama Bang Kiko nih. Saya mau minta sama Bang Kiko kejujuran sama Bang Kiko ya, kejujuran, bukan kebohongan. Kejujuran. Kita ini dalam ranah diskusi lintas agama. Saya minta kejujuran, bukan kebohongan. Coba Bang Kiko tunjukkan satu saja ketika saya berdiskusi dengan orang lain yang Bang Kiko nonton dari saya waktu pernah kenal saya sampai sekarang, satu saja di mana saya menghujat kekristenan. Satu saja, harus ada. Tidak boleh kalau tidak ada. Kalau tidak ada berarti Bang Kiko berbohong. Nah, kan? Harus ada di mana saya menghujat. Harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada berarti Bang Kiko berbohong. Banyak. Harus ada. Oke, makanya saya minta cuma satu. Saya tahu banyak tapi saya minta cuma satu. Apa itu? Begini loh, bukan begitu. Terkadang Jangan kita begini lagi, repot kita kalau begini. Enggak semua pemikiran seperti kita. Paham nggak maksudnya? Iya, saya minta satu. Tadi kan Bang Kiko bilang banyak, saya minta satu. Yang mana itu? Yang mana itu? Nggak semua pemikiran seperti kita. Jangan Iya, saya minta dari Bang Kiko. Satu saja. Yang pernah saya menghujat kata-kata apa itu? Coba satu saja. Selama saya nonton Bang Loding, nggak ada. Tadi bilang banyak, habis sekarang bilang nggak ada. Ini kan sudah jadi ular beludak kan? Kelihatan. Malah saya pancing itu. Cepat cari, harus ada. Bukan, definisi menghujat itu saya belum tahu untuk lawan iman saya belum tahu menghujat seperti apa ya. Coba betul-betul seperti apa menghujat. Bagaimana Bang Kiko mau tahu definisi Tuhan kalau definisi menghujat saja Bang Kiko tidak tahu? Bukan nggak tahu, kadang-kadang Bang Loding bicara sama saya itu apa ya, kadang-kadang terjebak, kadang-kadang saya diam, bukan berarti nggak tahu. Nggak semua yang saya tahu itu harus saya kasih tahu, karena apa? Belum tentu buat orang lain itu enak, paham nggak? Satu saja buat saya, ini buat saya yang tidak enak sama sekali. Saya butuh yang tidak enak. Satu saja. Kalau Bang Kiko mengatakan banyak, satu saja. Semoga dari satu itu saya bisa kasih penjelasan, akhirnya yang lain itu bukan hujatan semua. Cepat, satu saja. Dengarkan baik-baik. Saya lebih teliti daripada Bang Loding urusan. Kalau Bang Loding itu bawa pribadi. Kalau saya sangat menghormati penonton. Karena begini, nggak semua pemikiran sama seperti kita. Ada yang nggak bisa nahan diri, ada yang tidak. Maksud saya gini, ketika saya ucap ke sesuatu, tuh begini. Jadi bagi saya nggak apa yang tidak baik itu nggak perlu diterus-teruskan gitu loh. Nggak semua seperti Bang Loding, nggak semua. Ada yang baik juga, ada yang membawanya hal yang positif juga, ada yang waras juga. Ya sama. Satu saja. Yang saya menghujat satu saja. Saya mohon harus ada satu saja. Lah kan kita sebenarnya belum bertahun-tahun kenal. Mungkin saya perhatikan lagi video yang Bang Kiko nonton dari pertama sampai sekarang harus ada satu yang saja. Saya nggak suka dari Bang Loding, dengerin baik-baik. Waktu kita live streaming itu yang caci maki kau buat di video-videomu, nggak boleh seperti itu. Seolah-olah kau yang mana itu? Udah tahu itu. yang sama Major, Iya, yang kita Oke, sabar. Oke, baik, saya luruskan. Gak ada alasan. Dengar dulu. Iya, oke. Dengar dulu. Ketika sesuatu hal yang tidak mendidik, kenapa harus dipertontonkan buat orang lain? Di situ ketahuan. Apa Bang Kiko mengatakan bahwa ketika sesuatu hal yang tidak berguna mendidik. tapi mendidik. Sesuatu hal yang tidak mendidik tapi dipertontonkan, kenapa harus begitu? Nah,
Terus kenapa kalian berdua yang sudah berbulu atas bawah bertengkar di Komal dalam keadaan live? Di dunia ini ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada video yang saya posting itu kalau kalian tidak bertengkar. Makanya mulai sekarang saya ini wanti-wanti, tidak mungkin dua-dua ekor. Tidak mungkin dua-dua orang yang saya kasih naik di atas. Kalau saya kasih naik pasti berkelahi lagi. Seharusnya Bang Kiko itu cross check kepada diri saya. Kenapa saya buat begitu? Sekarang oke, saya hapuslah dari postingan saya. Tapi kalau ada netizen yang nonton 10.000 ada yang posting, bagaimana? Bukan itu yang saya maksud Bang Loding. Nah, salah lagi kan? Ini kalau orang salah Tuhan, ini salah semua saya. Silakan. Saya ditanya, begitu saya jawab. Oh iya. Begini loh, itu sudah tahu nggak baik videonya? Karena kan ada kebun binatang, kebun raya Bogor, kebun raya Ciboda segala macam. Ada B1, B2 segala macam. Lah pas saya lihat, kenapa ini diposting? Astagfirullahaladzim. Oke. Video itu menurut Viti itu menurut Bang Kiko tidak baik kan? Tidak baik, ada kata kotor. Oke, tidak baik. Yang membuat tidak baik itu siapa? Saya tahu kami sedang katakanlah. Iya, saya tanya begini. Kalau saya tanya minyak kelapa, jelaskan minyak kelapa, jangan jelaskan minyak tanah. Yang membuat tidak baik itu siapa? Udah posting lah, banyakin nggak apa-apa, udah ada. Kenapa? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berkelahi, saya yang posting. Kalau beda loh teman sama sahabat. Kalau kita sahabat, apapun yang Loding katakan, yang rananya rana yang untuk baik ya, jangan untuk pribadi yang sifatnya banyak orang. Ya saya pasti hormatilah. Beda teman sama sahabat. Sahabat itu lebih dari teman. Bang Loding, kau yang mulai, kau yang masukin. Apa lainnya orang? Tapi saya suka buat tahu Bang Loding. Tapi Bang Kiko ini Kristen apa loh? Kristen baik loh Bang Kiko ini, serius loh teman-temannya. Memang begitu. Memang kalau saya punya netizen itu kalau saya punya netizen itu Bang Kiko itu ya saya biarkan mereka untuk menilai Bang Kiko itu bagaimana. Ada yang mengatakan pansos itu urusan mereka, ada yang mengatakan ular beludak itu urusan mereka. Karena kenapa? Tapi saya membenarkan perkataan itu semua. Karena kenapa? Karena Bang Kiko Kristen. Iya. Nah, lihat saya. Paulus ketika di orang Yahudi dia menyamar sebagai orang Yahudi. Ketika di orang ini dia menyamar sebagai ini. Jadi ketika di sana Bang Kiko lain, di sini Bang Kiko lain, tidak masalah. Karena Bang Kiko Kristen. Udah besok nggak usah lagi live streaming, hapus TikTok. Oh iya Bang Kiko, PR-nya bagaimana? Sudah dapat ya? Belum? Nah, udah lupa saya. Nah, lupa kan? Ini dia. PR saya tentang agama saja pasti lupa. Bukan begitu. Saya orang yang suka belajar. Bukan. Saya tadi udah jujur ya, saya tidur sampai ketiduran di lantai habis. Bang Kiko, saya tanya Bang Kiko, kalau menurut Bang Kiko, Edis itu sebenarnya dia aliran apa sih? Unitarian atau apa dia itu? Unitarian atau apa dia itu? Karena saya dengar informasi dia lari ke luar negeri itu bukan karena menghujat Islam, tapi menghujat Katolik. Katolik yang mau melapor dia, makanya dia lari. Tetapi dia memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan rumah apologet dengan cara menghujat Islam. Karena ketika dia menghujat Islam, seluruh Kristen bersatu mendukung dia. Karena di dalam kekristenan sekarang ini ada kebencian di dalam hati mereka tentang Islam. Begitu. Bang Kiko pernah berpikir, Bang Kiko begini, Bang Kiko pernah berpikir tidak? Kenapa Islam dengan Hindu baik-baik saja? Kenapa Islam dengan Buddha aman-aman saja? Kenapa Islam dengan Konghucu biasa-biasa saja? Tapi Islam dengan Kristen kok selalu gontong-gontokan? Itu Bang Kiko pernah berpikir apa? Kenapa itu? Yo, tahu lah. Bang Lodi kalau nggak tahu berarti masih aduh ampun dah. Kita itu kakak. Iya, tidak. Gimana? Kita itu kakak adik Loding. Ya biasa di dalam rumah tangga. Kalau ada dua anaknya tuh,
pengennya sama, pengennya begini. Kau jangan begini. Ah, gua ini gak ada kita. Kakak adik apa? Kakak adik apa? Kalian Hanyalah itu cuma anak pungut. Anak pungut bukan kakak adik. Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, Kristen keluar jalur. Kalau adik kakak itu antara Islam dengan Yahudi. Karena Ismail dengan Ishak itu satu bapak beda ibu. Dari keturunan Ya sudah, Ishak ya, Papa. maka dapat dengar. Dari keturunan Ishak maka datanglah Yahudi, timbullah Yahudi. Dari keturunan Ismail maka adalah Islam. Nah, sekarang Kristen di tengah-tengah sebagai anak pungut. Ingat baik-baik. Anak pungut itu dia suka mengambil celana adiknya, baru dia mengambil baju kakaknya, baru dia mengatakan ini miliknya. Sama seperti Bang Kiko sekarang kan, mengambil Bibelnya orang Yahudi, baru mengambil Tuhannya orang Islam, baru mengatakan olo. Allah. Coba Ismail. Kalau di dalam Islam kalau di dalam Islam itu dia ada bin untuk laki-laki. Ya, Perempuan ada binti. Yahudi perempuan bet, laki-laki ben. Kristen tidak ada bin, tidak ada ben, tidak ada bet. Kalau maupun ada dua, laki-laki belem-belem, perempuan bintik-bintik. Kalau usul, karena kalian mentok di Paulus. nggak apa-apa, Paulus Bang. mentok. Siapa bapaknya Paulus coba? Ini bukan hujatan, ini fakta. Kalau Bang Kiko dapat, kalau di dalam Bibel Bang Kiko bisa dapat orang tuanya Paulus, silsilah Paulus sampai kepada orang tuanya, neneknya saja, ndak usah neneknya saja. Saya siap baptis pakai air panas mendidih sekarang ini. Sebenarnya dia kan Jangan orang marah Bang Kiko, kita bicara ini baik-baik. Janganlah marah. Siapa marah? Dia. Ini muka baru tidur, jangan bilang marah. Saya apa? Kak. Paulus itu ya, dulu dibilang Saulus. Dia memang Sesat. sebentar dulu, bukan sesat lagi. Iya. Dia parah sebenarnya. Kalau dilihat dari perjalanan hidupnya nggak ada yang bisa dicontoh dari dia. Tapi apakah dia seperti Sabar saya potong. Ini Utsman 1924 Kairo. Jadi Muslim keturunan Yahudi kah? Bukan keturunan Yahudi. Islam sama Itu Yahudi itu kebencian. adik kakak, satu bapak beda ibu. Karena Islam dari Ismail, Ishak, Yahudi dari Ishak. Ishak dan Ismail ini adalah saudara. Begitu, satu bapak beda ibu. Kalau Kristen, nah ini anak pungut, dapat lampu merah. Lanjut, saya bilang sama dia Bang Kiko, bukan sama Bang Kiko. Saya bilang sama dia. Dia oten, silakan. nggak apa-apa, lebih baik bilang ke saya daripada sama mereka. Kadang-kadang mereka kan nggak kontrol. Kalau saya kontrol, nggak terpancing. Kurang keras kok, kurang keras. Nanti kalau kasih keras merajuk. Bukan kalau Bang Loding. Tapi saya kalau apa, saya sama Bang Kiko WA saya loh, saya WA beliau lagi begitu. Ini saya mau WA sama beliau Bang Kiko. Saya minta maaf ya. Kalau di Komal itu saya terlalu keras Bang Kiko, kita fine-fine saja. Tapi kalau saya pasti akan ketemu sama Bang Kiko teman-teman, pasti. Kalau beliau di Jakarta, satu ketika saya di Jakarta, kalau Allah izinkan saya akan bertemu sama beliau teman-teman. Kalian tunggu saja, pasti ada fitnya saya foto sama Bang Kiko. Begitu, di samping salib ya. Kita harus apa? Kita harus menunjukkan, jangan gara-gara sesuatu kita musuhan. Apalagi tentang keimanan ya. Kenapa orang beriman malah hasilnya buahnya hancur? Hancur saya dalam definisi, kok ada kebencian, ada ini, ada segala macam ya. Katanya sudah menerima ajaran. Contohnya di kami nih. Sebenarnya saya yang salah atau mereka yang salah ya? Kadang-kadang saya pikir, apakah pintar itu cukup hanya sekedar pintar, seolah-olah menjadi hakim atas orang lain? Oh, kamu botol, nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika dia mengucapkan itu, oke lah, kamu pintar. Tapi saya mau lihat dari buahnya. Tapi yang ada mulut kotor juga, caci maki juga. Bang Kiko, kalau saya begini ganteng tidak Bang Kiko? Luar biasa, kayak serigala. Ganteng.
Padahal ini rambut palsu. Begitu kalau yang palsu-palsu ganteng, rambut palsu, jenggot palsu, Tuhan palsu, kan? Bukan saya kasih tunjuk saja. Lanjut. Ya, lanjut. Betul, lihat tuh netizen, kalau kita bertemu ketawa terus mereka tuh, ketawa terus mereka. Tapi kalau saya buat sesuatu yang narasi yang tidak sesuai sama loading, turun, maunya pas di hati mereka. Ampun. Saya bilang kita harus pintar, bermedia sosial harus pintar. Maunya makanya itu jangan jadi Kristen. Siapa suruh jadi Kristen? Apapun makanan kita, kalau iklan mengatakan apapun makanan kita minumnya teh botol sosro, itu iklan. Kalau saya, apapun kesalahan kita yang salah oten. Kalau menurut teman-teman yang saya. lain, kalau teman-teman yang lain bilang Bang Loding itu banyak menghujat, menurut mereka ya. Begini loh kalau versi saya, ketika ada temanmu, seterumu, atau siapalah yang tidak paham ajaranmu, ketika dia mengatakan sesuatu, jangan anggap salah dulu, nggak boleh. Karena apa? Kan dia tidak mengerti paham itu, tidak mengerti ajaran itu. Kenapa kau harus menghujat? Kenapa kamu harus menghina? Saya tantang orang Kristen, ini bukan oten lagi. Kristen berarti seluruh. Saya tantang seluruh orang Kristen yang masih di dunia sampai di dalam neraka. Saya tantang, tunjukkan satu video, satu kata hujatan saya tutup komal saya. Saya tidak akan live lagi, saya tutup kalau ada. Kalau ada. Karena kenapa Bang Kiko? Karena kenapa? Karena live saya ini itu dipantau oleh guru-guru kita. Sekali saya menghujat maka saya akan ditegur sama mereka, bukan dari Bang Kiko. Karena kami orang Islam itu sangat dilarang untuk menghujat agama orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh kita menghujat agama orang lain. Tapi karena Kristen bukan agama, ajar. Oh iya. Kristen kan pengikut Kristus. Kan? Jangan suka main mata. Tidak, maksudnya begitu. Ada janda-janda Kristus lewat aja saya main mata sama janda Kristus. Silakan. Lihat netizen tuh bahagia banget, mereka tuh semua tertawa aja. Nah coba kalau kita gontok-gontokan bahas ayat, kalau nggak sesuai harapan mereka, lu belajar lagi lu, masih goblok lu katanya. Mereka maunya sesuai sama harapan mereka coba. Tapi kan Bang Kiko sendiri yang mengakui kalau Bang Kiko itu bodoh, bukan netizen saya. Ini saya bela netizen loh. 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa? Jujur. Paham nggak artinya nih? Artinya kami bodoh. Kami itu siapa? Lah umatnya lah. Iya, Kristen atau bukan? Ya Kristen. Tapi paham nggak? Kristen bodoh kan? Iya, makanya cara Bang Loding menafsirkan ayat itu, ya mohon maaf ya, udah belajarlah. Ya. Tapi ya sudahlah. Sekarang bagaimana bisa saya mau menafsirkan kitab orang? Itu kan Bang Kiko yang berhak. Silakan Bang Kiko jelaskan ayat tadi. Bang Kiko jelaskan pakai tafsiran. Saya mau dengar. Saya mute, saya dengar. Silakan. Saya catat ini saya catat. Ada pena dan buku saya catat. Saya catat. Silakan. Nah, jangan juga kan nggak paten-paten amat tafsiran saya. Tidak apa-apa, tapi yang berhak menafsirkan itu harus orang Kristen, karena kami orang Islam sangat dilarang. Kalau saya menafsirkan kitab orang Kristen, maka saya akan ditegur oleh guru-guru saya. Silakan Bang Kiko, jelaskan. Ya simpel gini ya. Ketika Yesus datang, orang-orang kami nih yang masih bebal, yang merasa pintar, yang merasa suci, merasa apa. Ketika kehadiran Yesus itu datang, ya botol lah kami semua, nggak ada apa-apanya kan. Simpel kok. Berarti Kristen botol. Ya, botol dibandingkan dengan Yesus itu jauh, nggak ada apa-apanya lah. Masa berarti botol dengan botol maksudnya Yesus? Maksudnya? Bukan. Ketika Yesus perbandingannya, kami kan ini merasa pintar, merasa paling bisa, merasa suci, merasa paling di atas. Ketika Yesus datang, udah diam, nggak ngerti apa-apa.
Berarti ya nggak ada apa-apanya lah. Oh, saya paham. Oh, berarti ketika Yesus datang maka Kristen bodoh. Apalah ini? Kan tadi kan Bang Kiko bilang kalau Yesus datang mau dibandingkan itu seperti botol. Berarti kalau Yesus datang Kristen jadi botol begitu? Atau? Dengerin. Ini Coba gimana? Yang ngikutin ajaran Yesus itu kan ada yang congkak, ada yang sok pintar, ada yang merasa segala macam lah. Paham ya? Segala macam nih. Yang merasa di atas, merasa pintar, merasa hebat, merasa penolong, jangan merasa. Oh, iya betul, kayak pendeta-pendeta begitu ya. Ya kalau pendeta benar nggak apa-apa. Kalau pendeta salah, botol juga. Salah kan bukan unsur kesengajaan. Salah yang mana nih? Salah sengaja atau salah apa? Atau begini Bang Kiko. Saya tanya sama Bang Kiko ya, tolong Bang Kiko jujur ya. Ini pertanyaan yang simpel Bang Kiko begini. Kalau kita sekolah kita dapat nilai merah, itu tanda kita apa? Apa? Pertanyaan anak kecil. Ya tanda begini nih. Iya, kalau kita sekolah kita dapat nilai merah, itu tanda kita apa? Bodoh. Di dalam Bible perkataan siapa warna merah? Begini loh Bang Loding. Oh iya silakan. Tingkat pemahamannya untuk kan saya bertanya, Bang Kiko yang menjelaskan lah. Bukan berarti di kitab suci itu omongannya emas, perak, berlian, cantik, manis, bagus, bahagia. Tidak selalu harus kata-kata demikian. Masa di kitab suci semua yang bukan berarti kata-kata yang tergolong gak pantas digolongkan sesuatu yang tidak baik. Bukan begitu juga. Paham gak sih maksud saya? Coba sambut tamu dulu. Jongsong, Islam Kristen? Islam Bang, Islam. Oh Lagi Islam, iya. Izin turunkan dulu Bang Jongsong ya. Silakan yang Kristen kalau mau naik silakan. Tidak apa-apa teman-teman, mau bosan sama Bang Kiko, cuma ada yang produk cuma seperti ini. Memang cuma standar seperti ini. Masa kita mau masuk gigi 2, kalau masuk pula gigi 3, ngamuk pula Bang Kiko nanti live ini. Kita pakai yang ada dulu teman-teman, kita pakai yang ada dulu ya. Kita pakai yang ada dulu. Nanti kalau ada yang baru kita beli lagi ya. Begitu ya. Hari raya tak punya baju, kan? Dipakai baju lama pun tidak apa-apa. Kalau tidak ada oten baru kita pakai dulu oten yang ini yang sudah mau expire. Silakan. Tolong Anda begini, maksud saya begini Bang Kiko. Ketika Bang Kiko menjelaskan itu, Bang Kiko bilang begini, saya menjelaskan ini melalui data di sini, melalui ini. Kalau tidak, saya menjelaskan ini begini. Coba kita coba ini, Bang Kiko coba. Beliau ini juga kalau berbicara itu luar biasa beliau ini. Data dengan asumsi lebih banyak asumsi. Gak boleh asumsi loh. Gak boleh asumsi. Oke, coba kita buktikan. Juanda kawanku yang baik. Ini kawan saya juga yang baik teman-teman. Salam. Ya, open cam dulu Bang Juanda. Kangen saya sama Bang Juanda ini. Nggak boleh asumsi Bang, nggak boleh. Cuma saya bilang saya nggak pintar. Jangan dulu Anda, walaupun Anda Kristen, jangan dulu Anda marah sama Juanda bilang asumsi. Nggak boleh begitu. Biarkan dia bernarasi dulu. Orang baru naik belum buka kamera. Iya, orang belum buka kamera Bang Kiko sudah bilang asumsi. Padahal sama-sama Kristen. Buka kamera dulu Bang Juanda. Tuh. Apalah Bang Loding? Kan akhirnya redup kan cahayanya kan gara-gara Bang Kiko. Redup kan? Hapuslah ayat Yesus adalah terang dunia. Iya. Begini Bang Juanda, jadi begini Bang Juanda, kita sini tidak diskusi Bang Juanda ya, kita ngobrol-ngobrol santai-santai dari tadi masalah si Edis, begitu. Kenapa masih banyak Kristen yang mendukung Edis, padahal Edis mengatakan Tritunggal buang ke tong sampah, penyaliban bukan penebusan dosa, penyaliban dari iblis, Yesus punya Tuhan, di Bible ada poligami, tapi dari bapak-bapak gereja yang tutup, begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Bang Kiko ini juga Kristen beliau dari Protestan. Kalau kalau Pak Juanda bagaimana tanggapan Pak Juanda? Silakan Pak Juanda. Di mana tertulisnya? Di mana ayat dan pasal berapa? Ayat berapa? Apalah ini?
Ya pasal berapa dan ayat berapa kok kata Edis? Ini Bang Kiko sudah gagal apa, sudah expire. Ini naik pula Kristen yang gagal produksi lagi. Maksudnya perkataan Edis adalah seorang Kristen. Tanggapan Anda melalui pernyataan Edis sebagai Kristen mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, Tritunggal buang ke tong sampah, penyaliban adalah karya iblis, penyaliban bukan penebusan dosa. Di Kristen juga ada poligami. Itu tanggapan Edis seorang Kristen. Poligaminya mengatakan di begitu. mana? Ya, itu kan kamu bawa nama Edis ya, tapi kalau di Alkitab tidak ada yang tertulis. Makanya saya minta tanggapan Anda tentang dia bagaimana, apakah dia pengajaran sesat atau tidak, sehingga banyak orang Kristen yang mendukung dia. Kalau aku tidak dikatakan bahwa Edis itu penyesat, tidak seperti itu. Mungkin dia menyampaikan itu ada tujuan dan maksudnya pasti. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Bang. Saya tidak menghakimi, saya tidak mau menghakimi seseorang gitu. Jadi yang dibicarakan ini kan Otan bingung dengan Bible. Terus kenapa bingung? Biasa aja kalau bagi kami, karena dia bahasa Indonesia. Oke, baik. Kalau Anda tidak bingung, baik. Boleh kita buktikan, Pak Juanda? Aku tidak bingung. Iya, buktikan apa? Oke, baik. Bisakah Anda bacakan Yeskiel 23 nomor 20? Yeskiel, ya coba yang di perjanjian lama itu. Iya, di perjanjian lama. Yeskiel 23 nomor 20, silakan. Ini mati lampu, Bang, mati lampu. Jadi kamu baca. Nah, mati lampu saja kau siksa begitu, bagaimana mati Tuhan? Enggak mati Tuhannya. Tuhan saya tidak mati, Bang. Baca, kalau begitu baca. Kalau Tuhan hidup baca, coba. Ya coba baca, Bang. Baca. Saya tinggal nyimak aja apa yang disampaikan oleh Abang. Nanti kalau kurang pas, oh itu bukan, kan gitu. Tidak usah kirim ke rumah sakit, langsung kita kirim ke alam barja ya. Bagaimana tanggapan Anda ketika ada orang yang satu keimanan Anda seperti itu? Ini kita jujur-jujuran saja kan. Saya rasa tadi Anda ketika dia sementara berbicara Anda rasa malu itu ada. Tetapi bagaimana coba? Coba bagaimana? Coba berikanlah nasihat sedikit kepada kami. Anda sebagai orang tua, cepat. Silakan. Siapa orang tua? Gini Bang loh. Kiko, ini mohon maaf. Bang Kiko punya umur sudah berapa, Bang Kiko? Bang Kiko sudah umur berapa? Saya masih bisa salto 40. Jadi berapa? 46. Berapa? 46, jalan 47. Oh, 47. Belum potong dosa itu ya? Lanjut. Itu aja ya. Silakan. Tanggap. Apa yang bisa menyenangkan kalian gak apa-apa. Saya nggak terganggu, tenang aja. Gini, tadi ditanya. Apa tanggapan Anda ketika Yesus bilang Tritunggal buang ke tong sampah, apalagi itu ada berapa hal, ada 10 kalau nggak salah, ada 10 tuh. Kalau masih ada ya orang Kristen yang bela-bela demikian, apa ya? Apakah kalau karena satu iman dibela-bela, walaupun salah dibela-bela, dipertahankan? Itu Pak Juanda tadi tuh. Pak Juanda tadi, kenapa Anda tidak tanggapi Pak Juanda? Dia bela Ya, Edis. Kedengaran kan tadi kan nggak mau menghakimi orang. Bukan, kita nggak menghakimi kok, pengajarannya. Betul. Coba Pak Juanda tanggapi, silakan Bang Kiko, silakan. Silakan coba. Bang Loring jangan ngadu domba juga. Saya perhatikan. Tidak, makanya jangan jadi domba. Jadilah manusia. Ini Bang Kiko ini Kristen enggak? Dia ragu sama Bang Kiko, kasih tunjuk salib Bang Kiko. Kau open cam, kau lihat salibnya itu. Ada lampu-lampunya pula. Oh, kau cuma salib tidak ada lampu? Salib Bang Kiko itu ada lampu-lampunya, mati menyala. Kristen, saya Betel Bang, Betel di Jakarta Selatan.
Oh, better. Abang kenapa gelap? Jangan bicara sama saya. Kalau gelap jangan bicaralah. Masa nggak ada lampu, Bang? Ya bukannya takut bang, saya ada lampu. Oke, nggak apa-apa lah. Coba ya. Saya kadang-kadang diam ya. Kenapa sih nggak mau? Saya nggak mau narasi sendiri gini. Yang ditanya Bang Loding tadi. Sebenarnya ada 10 statement Edis tuh yang sungguh dan merusak narasi pikiran saya juga. Bagaimana tanggapan abang di situ? Kan itu yang ditanya Bang Loding tadi. Dijawab aja. Saya tidak Kalau memang begini bang, kalau memang itu memang benar yang dikatakan Edis itu tidak benar bagi saya sih, karena aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi umat yang percaya gitu ya. Gitu aja bang. Iya, jawab aja Bang Loding, Bang. Jangan jawab saya. Kan Ya. ditanya sama Bang Loding Ya, tanya. makanya kita ya Bapak kan Kristen, saya Kristen, jadi kita tidak perlu bingung, mendingan kita belajar Bible Saya kita nggak bingung. masing-masing. Bapak ditanya Bang Loding, saya nggak bingung, Pak. Kenapa Tapi Anda bilang Bang Kiko bingung? Bang Kiko tidak bingung. Dari tadi saya sama Bang Kiko biasa dia tidak memang bingung. saya- Anda ini selalu memang- menghakimi Bang Kiko. Bagaimana Anda ini? Kalau Tritunggal memang itu saya tidak mengerti juga karena tidak ada yang tertulis dalam Alkitab. Oh, tidak mengerti. Aduh Bang Kiko sudah. Maksudnya kan tidak ada yang Tritunggal kan yang tertulis di Alkitab. Apakah ada Tritunggal? Kristus nggak ada. Iya, sudah nggak tertulis, tapi Bapak nggak mau tegas gitu loh. Ya tegaskan di sini. Dalam arti ketegasan itu, katakan sesuatu yang memang harus dipertegas di sini. Ya, mungkin dalam arti Tritunggal itu mereka itu kan ada Bapa, Roh dan Anak. Jadi dia dalam tiga ini disatukan gitu. Jadi dia bilang Tritunggal gitu. Ditempel gitu ya. Ya, itu kan Bapak Katolik, Pak, maaf. kalau aku Kristen, Dia Kristen apa, Pak? GKI, Gereja Kristen Kemenangan. Oh iya. Ada di sini GKII di Jakarta Barat, ada di Tangerang ada. Kan paham Tritunggal kan? Kalau di ajaran kami di gereja tidak pernah dikatakan Tritunggal. Apa tuh? Oh, berarti tidak ada. Coba. Tidak pernah bicarakan Tritunggal, cuman di TikTok aja yang saya dengar itu Tritunggal gitu. Wih, Bapak ini bagus, jujur Bapak ini saya sepakat Pak, betul. Coba Bang Kiko, coba. Coba kita belajar Pak kita belajar ya. Saya tulis ini Pak, ada pena, saya tulis ini. Saya belajar, coba Bang Kiko masuk. Jangan dikit-dikit Bang Loding tulis. Yang salah juga ditulisin, jangan begitu Ya kan juga. saya belajar. belajar Bapak, yang- salahkah saya mau belajar itu ketika Bapak diskusi Enggak, sama Bang enggak. Kiko Pak Juanda? Salah atau tidak? Ya salah kalau ditulis yang salah juga ditulis apaan sih, jadi apa kita? Mana sih Bang Loding? Gimana saya pula yang dipersalahkan? Coba lanjut, saya mute lah. Tapi Iya. bagaimana bisa tidak ada Tritunggal? Coba. Ada yang layak untuk ditulis ketika yang bernarasi itu sekelas mungkin tidak seperti Iya betul. Didik. Tapi bagaimana tanggapan Bang Kiko? Dia bilang tidak ada Tritunggal, itu maksudnya bagaimana? Ya nggak apa-apa itu Herder sama aja kan ada versi toh juga merujuk pada percaya Bible kok. Bapak percaya Bible kan? Yang jelas iya dong, karena Apa Bang Loding yang jangan kami dia Bible, tapi tidak ketemu bahwa ada Tritunggal gitu kan. Iya nggak ada. Itu Dan dia tidak ada ketemu Tritunggal, tapi Bang Kiko percaya Tritunggal. Berarti bagaimana kalau Bapak ini setuju? Saya setuju sama dia. mana ada di Injil ditulis Tritunggal? Nggak ada. Di saya juga nggak ada. Ya kalau memang nggak ada ya ngapain kita percaya Tritunggal walaupun Nah ada itu kenapa percaya? Betul, sepakat Pak, sepakat. Saya Sepakat, Pak. percaya Biar Bapak hanya gelap Yesus. saya kasih besar Bapak. Biar Bapak gelap saya kasih besar. Bapak gelap saya kasih besar. yang tertulis itu kan Yesus, itu tuh aja. Betul. Silakan Pak Kiko. Biar Bapak gelap saya kasih besar, silakan. Gimana saya bicara sama orang gelap begini gimana? Jadilah garam dan terang, tapi gelap Pak, gimana ini Pak? Oh, coba Bapak tunjukkan cahayamu Pak. Ini Bapak sudah bagus. Jangan kau lari Bang Kiko. Begitu dong Pak.
Wih, Bapak ini memang kelihatan dari Sebenarnya wajah itu orang merujuk cerdas. pada apa? Konsep keimanan aja, Pak. Berarti Bapak percaya Tritunggal gitu. Ya, percaya itu kan hanya konsep bagaimana kami mengenal Kristus, mengenal Yesus itu. Bagaimana perjalanannya Tritunggal itu, saya tanya Bapak. Kok Tritunggal berjalan? Tuh, maksudnya pada pelayanan Tritunggal itu dari mana gitu? Iya, betul. Itu kan pribadi Bapak itu, Pak. Dia punya kuasa, dia punya roh. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dengan cara itulah, menurut keyakinan kami ya, dengan cara itulah Tuhan menampakkan dirinya. Kalau enggak lewat apa? Lewat kaleng, lewat apa? Itu dengan cara itulah Yesus itu menampakkan, Tuhan itu menampakkan dirinya. Kalau langsung kan nggak bisa. Ada roh, itu roh kuasa roh. Roh itu ya powernya Bapak itu, kuasanya Bapak itu. Itulah kebesarannya. Ya, Bapak, iya. Ya. Terus Tapi kenapa dikatakan Tritunggal? Iya, itu betul, Pak. Karena di Alkitab kita itu kan tidak ada di Babel. dengar Bapak, kecuali dibilang cuma tri doang. Kecuali dikatakan cuma tri doang. Maksudnya ini fokus, tidak boleh main-main. Masa ini Bapak sudah serius sampai nyala, masa Pangki bilang tri doang? Ini serius, beliau buka Alkitab itu. Kan tri tunggal. Tiga pokok pembahasan tapi hakikatnya satu. Dan jangan coba-coba dipisahkan. Berarti kan merujuk pada satu pribadi. Dia merujuk pada satu tujuan, satu pribadi, Allah Bapa itu sendiri. Oke, saya tulis ya, Konsepnya saya kan- catat ya, satu tujuan. Iya. Saya catat. Merujuk kepada Allah Bapa itu sendiri yang memegang kuasa Tuhan yang Maha Esa itu loh. Tuhan yang Maha Esa itu punya kuasa, punya roh. Ya rohnya lah bisa menjadi apa saja ketika itulah kuasanya dia. Yesus Saya itu. paham. Iya. Saya Terus paham, Pak. Saya paham. kenapa dibilang Bapak itu kenapa kan- ada beranggapan orang Tuhan kami tiga? Gak ada kami Tuhan tiga. Itu konsep kami mengenal Tuhan, paham gak itu? Saya sampaikan. Konsep cara kami untuk lebih sederhana memahami bahwa Tuhan itu memperkenalkan dirinya turun dari surga ke dunia. Karena gak mungkin sang Bapa itu turun ke dunia. Ini dunia sampah baginya, injakan kaki kotor karena kotor. Lewat firman yang menjadi manusialah boleh bertemu, kan bukan manusia seperti biasa. Maha suci loh, yang diurapi juga disebut dalam kitab, bukan saya karang-karang. Itu hanya konsep. Coba. Yang Bapak Coba yang kasihkan Bapak Juanda dulu karena tinggal saya aja catat. yang saya tidak mengerti. Saya tahu, saya paham firman Allah yang menjadi manusia atau pikiran Allah Iya. yang menjadi manusia yang kalau kata Muslim ya nyusul gitu ya. Jangan masuk-masuk ke sana, Pak. Kalau kata Kristen itu memang utus, memang itu kan ada kata utus, makanya Islam itu saya tidak pernah didebatkan masalah diusul apa namanya, iya seperti itu. Iya Pak. Nah diutus. Tapi Tritunggal Diutus ini dalam Pak, firman- Tritunggal dalam ini Alkitab itu yang kan diutus. Jadi iya Pak. karena Makanya begini, sabar. Bapak Juanda ini pegang kitab, pegang Bibel yang sama dengan Pak Kiko pegang. Tetapi Pak Juanda ini kan lihat dari orangnya, beliau ini kan dia belajar setiap hari. Orang-orang seperti ini orang-orang yang setiap hari belajar, tapi dia tidak menemukan Tritunggal. Tiba-tiba Bang Kiko datang mengatakan Tritunggal. Ini kan bagaimana pendapat Pak Juanda? Satu kebingungan kan? Apa yang salah di Tritunggal? Cara konsep. Nah, apa yang salah Pak? Coba. Kalau saya tanya ya, setelah saya pahami, apa yang salah di Tritunggal? Toh juga merujuk pada Bapa itu sendiri kok. Hanya dia konsep, dia punya roh, dia punya cara untuk menampakkan dirinya. Karena dia nggak bisa turun langsung ke dunia ini karena apa? sebab begini Pak, lupa saya ayatnya itu. Dalam Alkitab itu kan jangan menambah-nambahkan firman Tuhan. Jadi itu kan kata-kata tambahan itu dari luar kita taruh di Alkitab kita, itu salah. Jadi ini kan ada itu jangan mengurangi atau ditambah, itu ada yang tertulis dalam firman Tuhan. Ini saya cuma lupa ya. Kalau di Bapak bilang tambah di Tidak, mana? itu benar Pak, itu benar. Itu
Amsal 30 nomor 6. Jangan menambah-nambahkan firman Tuhan, jangan mengurangi-ngurangi firman Betul. Tuhan. Kalau mereka Itu dia. mereka mengarang, Pak. Coba silakan. Saya bukan, karena saya belajar. Berarti Belajar ya, sih. nggak usah Bapak pegang-pegang kita, bukan begitu Pak. Nggak usah, Dan saya nggak usah. tahu hukum. Iya. Hukumnya itu ini berapa? Yang kita pegang ini berat. Walaupun kertas sebuku, tapi tidak boleh kita mengurangi atau tambah. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah Yang mana saya tambah Pak? Yang mana saya tambah? Ya, Udah itu, pergi tuh Bang Lodi. Tritunggal yang dikatakan Bawa Tritunggal tabung gas, Bang Lodi. kalau aku rasa, karena di Alkitab ini kan tidak ada yang dikatakan tulisan Tritunggal. Seperti itu bagi saya sih, karena kita takut akan Secara firman spesifik Tuhan. nggak ada Tritunggal, tapi di Alkitab itu ada tertulis Bapa, Rohnya ada, Yesus ada. Jadi nggak ada ditulis Tritunggal, digambar lagi segitiga. Nggak ada Bapak. Jadi nggak ada kami nambah-nambahin. Hanya konsep pemikiran kami ya, cara Tambahan itu kan mengenal. Tritunggal itu tambahan, kata tambahan, Pak. Ada tercantum di kitab, ada tertulis, kami tambah-tambahin, ada kami catat itu seperti itu Pak. Tertulis kata Tritunggal ya, saya percaya Bapak. Ya udah, saya lepas kata Tritunggal, ada Bapa, ada Roh, ada Yesus. Aku Terus apa paham yang salah? itu. Itu tahu, aku tahu itu. Terus apa yang salah? Di mana Dan saya salahnya? percaya itu Yesus aja, bukan Tri dan Tunggal. Dia memang, aku tahu itu anak tunggal Bapa dari sorga gitu ya, yang Dari sorga. Berarti ada oknum di pertama di sorga kan? itulah Bapak tadi yang begini, Pak. Bapak Jangan itu begini. Biar berfirman. saya ikuti. Ditambahkan kata Tritunggal. Aku paham itu ada Bapa dan anak. Anak itu, ini anak yang kukasihi, itu ada juga itu kata Allah sendiri yang berkata. Tulis Allah Bapa ada Roh ada Yesus. Jadi bukan Tapi kan kata-kata yang benar, Pak. Kalau di Alkitab harus ikutin cara Alkitab, bukan kita bernarasi tambah-tambah gitu kan, nanti kan orang bingung semua. Karena mereka baik cari Tritunggal di mana gitu. Jadi maksud Bapak nggak boleh Tidak ada. ayat, nggak boleh tambah. Allah itu kan roh. Tidak bisa kelihatan. Tapi yang melihat itu hanya Yesus Kristus, karena dia itu adalah Bapaknya. Jadi saya bukan protes sih, tapi cuman saya tahu itu. Makanya Bu Mikana itu kan dia membawa Tritunggal itu di TikTok itu. Saya juga pada bingung kok pakai Tritunggal. Pengertian Bapak tri apa? Tri itu 3 kan bahasa Inggrisnya. Iya, tunggal. Ya itu satu, itu anak tunggal gitu kan. Iya. Aku tahu itu, tapi kan dipakai bahasa-bahasa seperti itu kan malah semua umat-umat kan bingung jadinya. Ya udah trinuan, nggak apa-apa trinuan. Maksudnya merujuk pada satu pribadi juga Bapak. Kalau Bapak nggak mau Tritunggal ya trinuan, kan sama aja. Nggak seperti itu. Kalau kami itu di gereja sih, di mana-mana aku beribadah itu memang tidak pernah. Bagaimana cara sebutnya Tritunggal itu nyanyinya ya? Iya.
Nggak pernah. Tidak mungkin Iya. kan, tidak mungkin kan kita, tidak mungkin kan di dalam tiga ada satu, kan tidak mungkin misalnya kan, benar tak Pak Juanda? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu hanya menerangkan bagian dari diri Bapa itu loh. Hanya menerangkan. Saya paham semua itu, Pak. Nggak paham apa Pak? Cuma Itu masalah Tritunggal doang. Ada kata tambah. Makanya tidak boleh ditambah dan dikurangi di isi Alkitab ini. Betul, saya sepakat Itu sekali. tidak Saya boleh. sepakat sekali Pak Juanda. Ada yang Kata Tritunggal ganti jadi Three-in-One. Boleh nggak Three-in-One? Itu konsep aja, cara berpikir. terserah Bapak. Tetapi Kalau itu saya tambah Pak Kiko, tetapi itu tambah. Oke, jangan dipakai Tetapi tambah dua-duanya. kan Pak Juanda? Oke, jangan dipakai dua-duanya. Tapi dalam diri saya ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya Tetap aja. tunggal juga itu. Lah kalau Oh iya. lah kalau nggak ada, kalau ada Ini saya catat, saya belajar, catat. Saya catat Pak Juanda. Kan Saya udah. Silakan Pak Juanda. istilah itu saya udah ikuti, tetap dalam pemikiran saya, walaupun itu kan kalian nggak bisa lihat, tetap aja dalam pikiran saya, ya sudah melekat di diri saya. Allah Bapa, ada Rohnya, ada Yesus, udah tetap aja tiga. Dia juga kok hanya menerangkan pribadinya. Kenapa harus rumit? Nggak ada yang rumit, nggak ada kami tambahin dimasukkan Tritunggal, nggak ada. Konsep berpikir aja mengenal Allah itu. Kalau netizen nggak suka saya, nggak apa-apa, saya turun, nggak apa-apa. bukan begitu, Pak Kiko Pak. merajuk kan, bukan begitu, jangan begitu. Pak Kiko kan sudah dewasa. Ini kan kita belajar semua. Saya catat loh. Pak Bukan Juanda tadi dia begitu. Kita kan Tritunggalnya sudah saya sampingkan. Tetap aja dalam pikiran saya ada tiga. Allah Bapa itu sang ya tri juga. Ya, kan enggak saya sebut trinya. Tetap aja di pemikiran kami, di otak saya Ya itu tanya tetap sama aja. Pak Juanda kan. Kalau itu saya itu, Pak, nggak ada tiga. Kalau bagi saya, kenapa saya katakan begini, Pak? Nggak ada tiga dalam diri Allah itu. Karena firman Allah yang menjadi manusia, perkataan Allah yang menjadi manusia, tetap dia satu dalam arti keilahiannya gitu kan. Itu yang saya pikirkan. Kalau tiga itu tidak ada bagi saya. Kalau tiga itu berarti pisah terus. Dulu loh, Pak. Bukan jumlah yang dalam pikiran Bapak itu yang saya maksud. Bukan jumlah seperti kata yang ada kalimat di pikiran Bapak itu. Bukan itu yang saya maksud. Dia tetap satu. Hakikat. One. Jangan marah-marah. Saya nggak marah. Iya, Emang jangan saya- marah-marah Pak Kiko. Enggak. Masa saya catat ini, saya mau catat, oh Pak Kiko marah. Kan tidak mungkin kan? Ilmu ini Pak Juanda. Tadi Bapak sebut Allah Bapa, ada Rohnya. Terus Yesus siapa? Rohnya yang turun ke dunia sebagai Tunggu manusia. dulu. Saya mau tanya Bapak. Bapak ada jiwa, roh? Ada nggak? Ya ada. Kan Bapak ada. Nah, berarti berapa? Tri juga. Tri tunggal gitu. Kan Justru- ada jiwa, roh. Terus Bapak kayak gitu. Betul juga ya. Terus tiga jadinya tri. Pakai tri tunggal gitu. Bukan satu. Kan satu. Kan punya Bapak kan punya roh. Luar biasa Pak Juan nih, luar biasa Pak Juan nih. Nah, makanya paham, Pak. Dalam diri Allah itu satu, bukan tiga, bukan tritunggal gitu. Sama juga pikiran, sama juga diri Bapak. Bapak punya roh, punya tubuh, punya perkataan ya, itu firman itu ya. Tapi kita perkataan kita itu tidak jadi apa-apa, melainkan kita kerja pakai tenaga gitu ya. Kalau Allah kan apa yang dijadikan ya jadi gitu ya. Nah, Bapak sudah contohkan itu saya. kembali pada diri kita sendiri. Allah itu kita ini punya roh, punya jiwa, punya tubuh gitu, tiga. Berarti tiga, enggak kan? Satu kan? No, pikir di situ. Ya sama Harusnya juga Pak- tadi itu. Kok Bapak ngelawan kata Bapak sendiri? Bagaimana sih? Bukan Jangan- kulawan. Saya cuma Bilang, jelaskan, cuma jangan perjelaskan terjebak. aku tunggal, Bapak Pak. terjebak omongan sendiri. Bapak sampai hitung 3. Gimana sih Bapak?
Loh, ini kan yang bicara ini tentang Tuhan ya. Di Iya. dalam Allah itu ada berapa? Ada 3. 1. Kenapa 1? Dia ada firman. Firman itu dari mulutnya Bapa tadi, itu Allah. Di dalam Allah. Allah itu satu, Pak, bukan di dalam Allah, Pak. Itu salah juga. Firman itu perkataannya yang keluar itu, yang di apa namanya, yang turun ke dunia ini, yang Yesus itu. Ya, tapi kalau kita kembali lagi itu tetap hitungnya 1, bukan 3. Makanya jangan nanti bertabrakan terus sama orang sebelah. Kapan saya bilang Tuhan 3? Kapan saya bilang Tuhan 3? Memang Bapak bukan bilang Tuhan 3, tapi kan Terus apa yang salah? kata yang dicabda pasti dibilang, oh Tuhan kalian 3, 4, 5, 6 pasti gitu kan. Karena Sampai kiamat pun Tuhan saya satu. menambah-nambahkan isi Alkitab, padahal di Alkitab itu dilarang keras, ditambah dan dikurangi. Ada itu. Gak ada tertulis Tritunggal, Bapak. Kalau kami itu konsep pemikiran loh. Kenapa ditambah-tambah? Cara kami berpikir berpemuda untuk mengenal Yesus. Gak ada ditulis Tritunggal di Alkitab. Ampunilah. Berarti Bapak mempermudahkan mengenal Bapak dari anak. Iya. Bapak kan punya anak nih. Bapak mempermudahkan Bapak, anaknya Bapak mempermudahkan mengenal Bapak. Berarti Bapak dipanggil Tritunggal. Bapak sekarang nih, Bapak siapa namanya? Kiko. Iya. Anaknya Bapak, terus dipanggil Bapak Tritunggal gitu. Biar lebih mengenal Bapak gitu. Tidak seperti itu, Pak. Ya lari ke diri kita sendiri terus. Itu tidak bisa lari kemana-mana. Tuhan disamakan sama Di orang. dalam diri kita itu ada 3 ya, 3 dalam tapi 1. Jangan bisa. Jangan pakai 3. Bapak pakai 3 lagi. Iya, itu dia. Kamu bilang kan 3. Jangan Bapak gitu. lawan omongan Bapak sendiri. Kamu kan pisah-pisah itu. Tritunggal berarti 3, berarti apa itu itu bahasa Inggrisnya 3 kan pastinya. Itu kata Bapak tadi bilangnya 3. Tetap Jadi, satu hakikat yang satu. Saya ini nama saya Kiko Haryanto Huta Julu maksud di saya itu rumah. jangan pakai itu aja. Yesus. Kalau Allah, roh. Itu aja. Karena ada yang tertulis semua, roh. Allah itu roh, tidak bisa kelihatan. Tapi kita mengenal Dia atau lebih dekat Dia. Nah, apalah masalah Bukan masalah, itu terserah Bapak bawa sendiri ya, tidak masalah. Cuman saya sampaikan ini bukan saya paksa Bapak ya, cuman saya takut dengan Dia firman Tuhan menyampaikan karena sesuai firman tertulis di dikurangi. dalam Bible, Pak. Tidak sama boleh di menambah-nambahkan Bible firman saya, Tuhan. di Bible saya juga nggak ada Tritunggal. Itu dibilang konsep cara. Kenapa para nabi dulu kenapa tidak tulis Tritunggal? Kenapa zaman sekarang bukan nabi, cuman umat biasa atau pendeta-pendeta biasa? Kenapa ditambah itu? Apakah nggak Kenapa sanggup sih? pada waktu itu para nabi-nabi dulu? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tetap aja 3. Ampunilah. Udah aku bilang di dalam diri Bapak itu ada berapa 3 ya? Enggak kan 1 kan, Bapak ini 1. Lah memang Tuhan saya satu. Tuhan saya satu. Perkataan Bapak itu di mana? Itu hanya konsep, Di dalam diri, konsep. kan? Konsep cara kami mengenal Tuhan, mengenal Allah kami. Ya, coba kita sambut dulu. Mana Betal Tuhan Islam juga? Kristen. Betal, ya bisa open cam? Oke. Enggak, saya mau nanya balik saja, Bang. Sudah turun di bawah tauhid sudah. dalam- Kalau tidak bisa turun dulu. Tidak harus open cam di sini karena ini perjanjian kekal. Putra Koboi bisa open cam? Oke. Kasih gelap sedikit Pak, terlalu terang itu. Carilah tempat terang Pak, biar kita anak-anak kita belajar di sini Pak. Saya ini sebagai host saya mencatat, saya belajar loh. Di sini Kasih tahu muka saya terang. belajar Pak. Kasih tahu alamat. Sekejap. Ya Bapak Islam apa Kristen Pak? Bapak
Bapak Islam apa Kristen? Kristen Katolik. Oke Bapak. Oh Bapak Kristen Katolik. Ini Katolik ini sopan-sopan ini. Saya Bapak lagi. Ini Bapak dari Papua kah? Kenapa gelap Pak? Dari Kupang. Oh dari Kupang. Memang orang Kupang itu dorong baik-baik semua. Begini Bapak bagus. Mungkin Bapak sudah nyimak tadi. Silakan Bapak mau tanggapi sedikit atau bagaimana silakan. Ya, tadi ada saya mau pertanyakan itu di dalam macam dalam Bapa Putra dan Roh Kudus tidak dipakai. Bapak ngomong sama siapa? Jelas Pak, kemana Pak? Maaf Pak. Ya Bajunya. tanya Pak, di sini ada Pak Juan lagi luar biasa. Beliau ini anak muda tapi pemahaman Alkitabiah itu luar biasa. Saya sangat akui. Hilang bapaknya, kesian. Coba kalau Pak Kiko itu luar biasa begini Pak Kiko ya. Kalau Pak Juan ini memang dia mengutip tadi Amsal 30 nomor 6, tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Itu tidak boleh. Ketika Anda mengatakan Tritunggal berarti tidak secara langsung Anda telah menambahkan itu. Iya kan Pak Juanda? Ya sudah, Tritunggalnya itu hanya istilah kok. Tetap aja ada Roh, ada Bapa, ada Yesus. Udah. Oh dia bilang tetap 3. Coba Pak Juanda silakan lanjut. Bukan, istilah itu boleh kok dibuang. Apa hanya istilah doang? Tetap aja 3 kan? Berarti Tritunggal boleh buang ke tong sampah. Jangan preming-preming. Maksudnya kita bicara di sini. Tadi kan tidak buang. Namanya buang itu kan sekarang tidak boleh buang sampah sembarangan loh. Bukan. Itu apa sih hanya Iya sabar yes. Sama-samain nanti sama Edis juga, ampunilah dia. Ya coba gimana coba. Makanya yang lurus kan kita belajar dari Pak Juanda. Ternyata pemahaman Alkitab beliau ini luar biasa. Saya itu follow Pak ya. Mempermudah ini aja cara manusia itu untuk mengenal Tuhan itu. Allah Bapa, putranya Yesus, dia punya roh. Dia juga nggak ada 3 Tuhan kami loh. Saya tidak punya Tuhan 3 titik. Cara saya menerangkan tuh untuk anak saya, Allah itu punya roh loh. Tapi siapa Yesus? Coba kalau Pak Kiko mengatakan saya tidak punya Tuhan 3, Tuhan tetap satu. Oke baik. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang mana Tuhan? Bukan begitu. Jangan seperti itu Pak Juanda. Oh iya. Coba saya di otak-atik begitu. Yang mana Tuhan, yang mana? Dia satu kepribadinya, nggak boleh gitu loh. Maka saya bilang Tuhan saya tetap satu. Apapun kalian bilang, itu hanya konsep berpikir supaya mempermudah pengikutnya untuk mengenal Allah Bapa itu. Kenapa yang salah? Iya, maksud dari Pak Juanda tadi Bang Kiko, boleh kalian mengatakan konsep seperti itu, tapi kan itu kan tidak tercatat dalam Alkitabiah. Benar tidak Pak Juanda? Silakan Anda tanggapi sedikit. Benar. Benar. Iya benar. Bahkan beliau juga ini yang Bang Kiko ya, itu dia bilang tidak ada yang tertulis. Kalau memang tidak ada, kenapa tidak merenungkan? Ya sudah, kan saya bilang Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya sudah, nggak pakai bahasa-bahasa tadi itu kan, bisa kan? Tapi dalam pikiran saya tidak usah pakai. Bukan begitu. Saya tahu pikiranmu Bang Loding. Tenang aja. Tidak, bukan. Saya di sini hanya saya percuma dong. Saya catat dari tadi kalau Bang Kiko cuma apa sama saya. Gimana Bang Kiko? Sebenarnya manusia yang bikin rumit, manusia yang bikin ruwet. Nggak ada 3 kata siapa. Bibelnya sama kok. Cuma cara berpikir mengenal Tuhan aja. Ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah punya kuasa, punya roh. Bagaimana cara Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia? Diturunkan lewat firman-Nya. Yesus dilahirkan lewat Bunda Maria. Ini loh, bukan seperti yang dipikiran orang. Anaknya Tuhannya beranak, Tuhannya diperanakkan, Tuhannya metong. Aduh, bukan. Saya berusaha menerangkan coba saya sedikit sama Bang Kiko Pak Juanda ya, biar Pak Juanda nyimak. Kalau suara Bang Kiko itu Bang Kiko atau bukan? Jawab Pak. Nanti Bapak terjebak juga dengan omongan sendiri. Udah jawab Pak. Jawab Pak.
Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan Bapak Blur di ITG-nya ya tak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Dia hanya modal ngeyel, modal ngengkel itu ya, ngotot itu wah dari semenjak awal mula datang tuh wah pakai peci, mengaku murtadin lah segala macam. Padahal odong-odong tak apa-apa, tak ada rasa malu, tak ada rasa apa ya. Mereka ini sedikit pun tak punya rasa malu. Ketika sudah ketahuan pun ya hanya ngeles sana kemari entah apa-apa, masih sanggup juga muncul ya. Tak ada rasa malu sama sekali. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Duseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.